Ya, kita berjumpa lagi sekarang di Rupa-Rupa Kopi, ngobrol bareng dengan Kopi Channel. Kali ini saya sudah berada dengan narasumber kita, yang itu kepala daerah dari Bupati Yahukimo, yaitu Bapak Abok Yusuf. Ya. Pak, terima kasih kita bisa berjumpa dengan Bapak, luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Oh, kabar baik, sekalipun lockdown tapi selalu sehat-sehat dan puji Tuhan ya. Bapak saat ini menjelang pemilu kada 2020 yang katanya mundur ke Desember, sedang siap-siap ya Pak? Ya, sedang siap-siap. Tapi bagaimana kondisi tentang COVID-19 ini Pak? COVID-19 ini kan ya mendunia ya. Sampai dengan di Indonesia ini Pak Presiden sudah perintahkan untuk seluruh kepala daerah itu APBD kita ada siapkan untuk penanganan COVID langsung ke masyarakat masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sehingga kami di Yahukimo juga kami sudah siapkan 75 miliar untuk penanganan COVID. Untuk masyarakat Yahukimo, karena 5 bulan ke depan juga kami sudah siapkan sembako 5 kapal LCT. Kemudian kami juga sudah belanjakan Alkes. Nanti mulai hari ini itu pakai Hercules Alim kirim ke Yahukimo. Yahukimo langsung ya Pak ya? Yahukimo langsung. Itu 5 jam. 5 jam di atas udara. Kenapa kita kirim Alkes? Karena memang kita perlu APD APD ini kita perlu membantu untuk masyarakat yang perlu membutuhkan. Kami juga sudah bantu untuk tanggal 29 Mei kemarin itu kami bantuan tunai itu 3,6 miliar kepada 2.000 warga masyarakat. Kepala keluarga. Mereka yang membutuhkan. Dan kami sudah distribusi. Distribusi ini kami tidak lewat rekening, tapi kami tunai. Direct ya? Ya, tunai kami langsung berikan. Yang penting mereka sudah memenuhi syarat, yaitu pertama fotokopi KTP, surat fotokopi KK, lalu kami distribusi, sehingga mereka juga bisa belanja kebutuhan-kebutuhan saat corona ini. Karena memang corona ini memang diharapkan tidak boleh keluar. Iya. Kami di Papua sendiri itu sudah pemerintah Provinsi Papua menetapkan bahwa mulai jam 8 sampai jam 2 baru bisa aktivitas. Tapi setelah jam 2 ke atas itu semua harus ada di rumah. Di rumah ya. Nah, sehingga itu BLT yang dilakukan di kabupaten tempat Bapak. Ya, di Kabupaten Yahukimo. Yahukimo itu langsung Pak. Langsung tunai dari APBD dan APBD Bapak. APBD. Tapi kalau Yahukimo langsung dari APBD BLT. BLT langsung. BLT ya. Bantuan tunai langsung. Iya, bantuan langsung tunai ya. Ya, tunai. Ini penting sekali karena kami di sana itu tidak pakai rekening. Karena itu masyarakat lihat dengan tunainya itu ya. Nanti setelah dan jangkauan juga kan jauh ya jangkauan bank hanya Bank BRI dengan Bank Papua. Karena itu kita distribusi tunai langsung, nanti mereka ambil baru mereka bagikan di keluarga saudara. Jadi satu keluarga mereka dapat 1,8. Satu keluarga ya. Ya lumayan ya untuk meringankan beban mereka. Ya. Nah, sambil ngopi-ngopi gini nih Pak ya, kita nih program ini. Kira-kira harapannya apakah kita terus berdoa untuk COVID ini cepat berlalu atau kita kan nggak tahu Pak akhirnya kapan? Ya, ini yang jadi persoalan. Artinya kalau di COVID ini kita belum bisa pastikan waktu, tanggal, kapan habis juga. Tetapi ini kita siap menghadapi. Nah, karena siap menghadapi itu, karena itu kita semua harus ikuti dari imbauan dari pemerintah. Imbauan dari pemerintah sehingga warga masyarakat ini perlu hati-hati. Tapi pemerintah juga harus perhatikan ke warga masyarakat yang ekonomi lemah. Karena akibat dari ekonomi lemah ini warga masyarakat ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi menjaga buka restoran, ada kios, kemudian ada mengangkat sampah, yang lain-lain ini pemerintah harus masing-masing daerah perlu diperhatikan sehingga mereka kalau memang tetap tinggal di rumah itu tetap tinggal di rumah tapi ada pendapatan untuk setiap bulan. Siaga ya. Siaga. Tapi kalau tidak begitu memang jalan dan akibatnya nanti ada penambahan corona ini. Sehingga kita masing-masing daerah harus waspada, terutama kami di Papua itu kami memang melekat dengan budaya. Jadi setiap saat kita harus ada salaman, baku peluk. Ini jadi masalah buat ini. Kalau di sini tidak apa-apa. Ya, Jakarta ini kalau satu kali umumkan misalnya di TV atau misalnya di koran itu bisa baca. Tapi kalau kami di sana budayanya ada salaman, cerita, ya ini menjadi kelemahan. Adat itu harus kuat ya. Ya, kuat adatnya. Jadi tapi di samping itu kami pemerintah sudah kasih tegas
Yang salaman tidak boleh lagi, kalau lebih baik kasih dah saja atau selamat siang saja. Sekarang tidak boleh kumpul-kumpul lagi. Nah, kita sudah dikasih tahu. Jadi sekarang khusus untuk Yaukimo itu warga masyarakat saya suruh masuk bikin kebun. Nah, Yaukimo ini sendiri Pak, ada terdampaknya berapa korban, berapa indikasi? Itu sampai sekarang belum. Belum ada malah, Belum ada, zero ya? Zero. Luar biasa. Ya, Karena antisipasi yang dilakukan oleh Bapak sebagai kepala kita daerah sudah mengantisipasi sehingga dari awal juga beras kami sudah kasih 200 ton. Woi, Itu bulan April kami bagikan. Tapi saya sudah pesan lagi 350 ton. Itu beras kami ambil di Merauke. Merauke ya. Ya. Itu kita bawa masuk 5 kapal LCT 350 ton. Jadi langkah Bapak mungkin lebih cepat ya mengantisipasi. Kita cepat. Terus kita juga bentuk tim tingkat kabupaten, libatkan Kapolres, Gugus tugas ya? gugus tugas, Dandim, ASN, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi tokoh agama ini semua suku karena kami di Yaukimo memang dari cabang sampai Merauke semua ada. Ini juga kami tidak ada perbedaan karena tambah COVID sehingga kami data keluarga lalu semua distribusi Keluargaan ya. kekeluargaan supaya lebih bagus sehingga warga pendatang dengan orang asli baku jaga. Ayo Pak, ngopi dulu nih. Ini kopi ini mantap sekali nih. Mantap sekali sambil ngopi kita ternyata luar biasa. Kopi ini bagus Sajian sekali, kopi dengan luar biasa ini kopi. Jawa Barat Pak. Ya, ini kita menikmati kopi Jawa Barat ini luar biasa ini. Ini kami sudah bagus ini mencoba untuk menikmati ini. Kopi-kopi ini bagus sekali. Ini ada gula, ada kopi, senang sekali. Jadi ini kan kami baru dapat ini. Sehingga baru dapat. Nanti juga akan kalau setelah sudah bagus, ya. nanti saya ajak lagi ke Yaukimo lagi. Yaukimo ya. Ya, memang kita di sana. Kita bisa mengembangkan kopi Papua juga dari Jawa Barat. Ya, bisa bagus ini. Pak, kembali Bapak sebagai pimpinan kepala daerah yang saat ini memimpin dan akan ada pesta demokrasi katanya Pak. Pemilu kada 2020 tanggal 9 Desember. Bapak siap maju lagi katanya? Ya, karena saya nanti akan habis itu tanggal 15 April 2021. Tapi karena ini pilkada serentak, mereka majukan ke 2020 sehingga saya dengan wakil saya kami tetap lanjutkan untuk jilid 2. Jilid 2, tapi 4 tahun katanya. Ya, 4 tahun tapi sambil pemilihannya 4 tahun, nanti setelah sambil jalan sampai masa habis baru dipelantikan. Berarti setelah itu ya. Ya, jadi kami sekarang ini nanti akan kampanye itu izin kampanye saja. Izin kampanye. Pelaksanaan pemerintahan kami tetap jalan. Tetap jalan sehingga yang sekarang ini karena lockdown di sini, kami ke Jakarta, terus Bandara Sentani sudah tutup. Ada tugas ya waktu kemarin ya. Waktu kemarin datang untuk tugas. Jadi kami tunggu, tapi sambil itu kami sedang siapkan barang-barang COVID untuk di Yaukimo. Jadi sudah mulai tadi, baru kita angkut dengan Hercules dari kapal dari Merauke sudah masuk. Jadi kalau sudah selesai sehingga untuk pemilihan masalah di sana sudah tahu. Sudah teknisnya KPU udah lancar ya jalannya. KPU kemudian kami sudah kerja jadi pasti. Apalagi kami sudah lanjutkan dengan incumbent ya. Ya, kami sudah kasih ke masyarakat. Jadi Bapak periode kedua nih? Mau maju periode kedua. Semoga aja lancar Pak ya. Oh lancar. Amin. Lancar dan pasti. Pasti ya. Pasti kami akan lanjutkan. Lanjutkan program-programnya. Untuk programnya. Oke Pak, sekarang ada pesan nggak Pak buat kita nih Pak? selain ngopi nih Pak, pesannya? Ya, pesan saya peristiwa pandemik ini ya, mungkin bisa Bapak kasih pesan. Ya, kalau peristiwa pandemik ini kan untuk seluruh dunia ya. Dan kita di Indonesia ini berbagai latar belakang karakter dan pulau, negara ini pulau, sehingga kalau khusus untuk di ibu kota di Jakarta dan sekitarnya ini orang-orangnya sudah cerdas dan sudah mengikuti sesuai dengan arahan tim COVID baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Tetapi kami di Papua dan di khusus untuk Yaukimo, saya sebagai kepala daerah, saya sudah lockdown 3 bulan di Jakarta. Tetapi programnya tetap jalan. Penganggaran kami sudah setujui 70 miliar. Kemudian kami juga sudah bantu tunai ke masyarakat. Beras 200 ton kita sudah buat. Papua bertugas juga kan di sana? Ya, semua kita Sekda, Kapolres, Dandim, saya selalu koordinasi. Sehingga di daerah kami di Yaukimo daerah zona hijau. Zona hijau ya? Ya, zona hijau. Jadi zero korban ya?
tidak ada korban, zona hijau ya, sehingga ini terima kasih sekali itu karena semua orang kerjasama, baik pemerintah, masyarakat, semua. Karena COVID ini itu sudah mendunia, sehingga kita bersahabat dengan COVID saja. Artinya ini tidak bisa ditentukan 1 bulan, 2 bulan, tapi ini bisa per tahun, sehingga tidak usah khawatir. Bersahabat dan waspada kita, Pak ya. Waspada. Kita bersahabat dan waspada. Seperti tadi gejala-gejala. Ya, Di gejala-gejala Papua itu. kan kayak malaria, wah Ya. gejalanya ini, antisipasinya ini. Obat malaria siapkan. Nah, kalau di COVID ini juga sama. Kalau ada imbauan dari pemerintah atau dari dokter atau di rumah sakit, kita ikut patuhi. Tidak boleh lagi ada kepala batu, tidak boleh lagi ada melawan, karena itu untuk demi kepentingan bersama. Ya. Nah, karena itu kita waspada. Ya. Kita semua waspada untuk COVID ini. Mudah-mudahan ya. Pokoknya kita berdoa ya. Ini semua serahkan ke Yang Maha Kuasa, Tuhan. Amin. Ya, biar Jadi bawa COVID ke dokter dan yang lain, tapi hanya Iya. Tuhan Yang Maha Kuasa yang COVID berlalu, Bapak dalam tugas lancar dan pilkada juga sukses, lancar. Pak ya. Ya. Saya kalau setelah ini ya mungkin tanggal 20-an saya sudah ke Papua. Apa Papua ya? Ya, saya sudah Papua, saya sudah bicara dengan Panglima TNI. Kalau ada Hercules, Numpang. ya Sana. ke sana. Oke, terima kasih Sobat Rupa Rupi Kopi Channel. Barusan telah dipaparkan oleh Bapak Abok sebagai Bupati dari Yokohimo, dan dia luar biasa. Di sana tidak ada korban corona alias COVID karena warganya waspada dan kepala daerahnya juga turun langsung memberikan bantuan tunai tanpa basa-basi. Sukses untuk Yokohama dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Pak. Sambil kita ngomong sama 3, 4, menang. Hanya di Oasis Rumah Kreatif. Kita berkreasi berkarya tanpa batas.